Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari pensurknitloop.id akan memaparkan rencana yang telah kami susun sebelumnya. Yang terhormat Bapak Acep Hendra, STM selaku dosen pengampu. Yang saya hormati Bu Pitaloka selaku mentor. Di sini saya perkenalkan, saya Diki Ramadan selaku CEO dari Knitloop. Lalu ada rekan saya. Saya Roin Hadi Saputra sebagai CTO. Saya Muhammad Lutfi Firdaus sebagai COO. Saya Rizka Azalia Rizaki Sohan sebagai CMO. Saya Fadila Lestari sebagai CCO. Oke, baik. Di sini ada latar belakang kenapa kami mengambil nama brand knitloop.id. Nah, knitloop.id ini merepresentasikan dari dua kata. Yang pertama ada knit dan loop. Nah, knit ini untuk merepresentasikan baju rajut yang diambil dari bahasa Inggris. Kemudian loop juga sama kata asalnya itu dari love yang berarti cinta atau kasih sayang. Nah, karena kami yakin produk rajut itu bukan sekedar pakaian, namun juga yang memberikan kehangatan dan cinta. Oke, kemudian .id-nya itu untuk menandakan bahwa kami berasal dari Indonesia. Oke, next. Next lagi. Nah, di sini ada Pentur Team. Nah, di sini sebenarnya hanya 3 role utama dan yang pertama itu ada saya Diki Ramadan selaku CEO, kemudian Muhammad Lutfi selaku COO dan juga Rizka Azalia selaku CMO. Dan juga mentor saat ini Bu Pitaloka dan Pak Acep Hendra. Oke, next. Nah, di sini ada konteks atau yang melatar belakangi kenapa kami mengambil di bidang ini. Di sini ada 72% Gen Z mencari pakaian yang trendy namun nyaman dipakai sehari-hari. Nah, pernyataan ini dinyatakan oleh McKinsey pada tahun 2023. Oke, next. Nah, pernyataan masalah. Masalahnya itu di sini kami ingin menghadirkan pakaian rajut lokal yang modern, nyaman dan trendy agar diminati generasi muda serta mengubah citra rajut yang dianggap kuno. Kemudian dampaknya itu karena rajut dianggap kuno, minat konsumen pada muda menurun, perajin lokal kehilangan pasar, dan produk rajut lokal kalah saing di industri fashion modern. Oleh karena itu, kami ingin membuat pakaian rajut yang modern, nyaman, namun tetap terjangkau. Oke, next. Nah, di sini ada masalah yang ingin kami pecahkan. Di sini banyak konsumen muda kesulitan menemukan pakaian rajut yang trendy, nyaman, dan serbaguna. Sementara produk rajut lokal ini sering dianggap kuno, sehingga minat terhadapnya menurun meski memiliki potensi yang cukup besar. Nah, data pendukungnya ini seperti yang telah disampaikan tadi oleh McKinsey pada tahun 2023, di mana 72% Gen Z mencari pakaian yang trendy namun nyaman dipakai sehari-hari. Kemudian area cakupan dari industri kami ini yaitu pakaian atau fashion, industrinya itu tekstil dan pakaian, dan bidangnya itu e-commerce mode. Karena kami ingin memasarkan produk kami itu fokusnya itu di e-commerce seperti e-commerce official atau menggunakan marketplace yang sudah ada. Oke, next. Nah, di sini ada analisis masalah. Yang pertama ada stakeholder yang terpengaruh. Yang pertama itu ada konsumen muda, pelaku UMKM rajut lokal, desainer fashion, serta industri kreatif tekstil lokal. Kemudian dampak bagi stakeholders, konsumen sulit tampil stylish, minat beli menurun, produk rajut lokal kurang diminati, perajin kehilangan peluang pasar. Dan di sini kami menemukan penyebab masalahnya itu yang secara garis besar, yaitu desain rajut kurang mengikuti tren, minim inovasi, brandingnya lemah, serta kurang promosi di media digital sehingga minat-minat dari remaja-remaja ataupun yang dewasa itu menurun terhadap produk rajut ini. Kemudian di sini ada hubungan anggota atau kelompok. Nah, kami tertarik pada dunia fashion dan ingin mengangkat rajut lokal agar lebih diminati oleh anak-anak muda serta memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, next. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada segmentasi konsumen dan persona. Jadi segmentasi konsumen itu adalah untuk tentuin
siapa aja sih yang jadi target utama kita. Nah, di sini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok utama dan juga kelompok sekunder. Nah, untuk kelompok utama, di sini target kami itu adalah perempuan dewasa muda seperti pelajar atau mahasiswa dengan pendapatan menengah dan juga aktif di media sosial. Nah, untuk kelompok sekunder, B2C dari penjualan online, UMKM kami itu penjualan itu melalui online, melalui marketplace yang kami buat dan juga beberapa media sosial. Nah, di sini ada persona. Jadi persona itu gambaran contoh pelanggan yang mewakili target utama kami. Nah, di sini ada Asri, beliau adalah mahasiswa dengan berusia 21 tahun dan juga beliau aktif di media sosial dan suka dengan fashion terutama di tema rajut. Lalu di sini ada alternatif saat ini. Jadi di sini ketika konsumen atau pelanggan itu membeli produk kami, di sini UMKM kami itu akan memberikan tips untuk mencuci rajut tanpa mesin cuci atau bisa dikatakan manual untuk menjaga kualitas rajut itu tetap bagus, tetap oke, dan juga agar tidak mudah rusak. Nah, untuk kekurangan alternatif saat ini adalah mahasiswa itu merasa kurang praktik karena harus cuci manual. Jadi akibatnya itu mahasiswa merasa repot dan kurang nyaman dalam merawat pakaian. Nah, ini adalah solusi kami. Jadi di sini kami akan menghadirkan solusi lewat konten rajut di media sosial, terutama di TikTok. Jadi konten ini berisi inspirasi outfit, tutorial, tips mix and match, dan juga sekaligus media promosi dan penjualan produk rajut kami. Jadi dengan cara ini produk rajut ini jadi lebih menarik, lebih relevan dan juga sesuai dengan gaya hidup anak muda. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan di sini yaitu untuk mendukung penjualannya, kami membuat platform e-commerce dengan teknologi Next.js dan Supabase. Jadi platform ini dirancang agar proses belanja itu lebih mudah, lebih cepat dan terintegrasi sehingga pelanggan ini bisa mendapatkan pengalaman belanja yang lebih nyaman dan juga efisien. Nah, ini ya untuk desain solusi. Jadi untuk fitur utama dari platform kami itu adalah ada halaman utama yaitu daftar produk, fitur filter berdasarkan kategori, integrasi payment gateway, dan biaya pengiriman. Dan juga di sini ada fitur coba virtual. Jadi pengguna itu bisa lihat tampilan sweater di badan lewat model virtual. Jadi bisa pilih ukuran atau warna, lalu lihat kira-kira hasilnya itu seperti apa sebelum membeli. Nah, di sini keunikan dari UMKM kami itu adalah modelnya itu dapat di-custom sesuai keinginan customer dan juga bahannya itu premium namun terjangkau. Nah, di sini ada manfaat solusi. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama manfaat fungsional. Jadi pengguna ini dapat membeli produk rajut dengan mudah serta mendapatkan rekomendasi gaya. Itu tadi ketika konsumen membeli itu, maka konsumen itu akan diberikan tips mix and match atau saran rekomendasi gaya. Dan juga yang selanjutnya di sini ada manfaat emosional. Pengguna merasa percaya diri, nyaman dan bangga mendukung brand rajut lokal sambil tetap stylish. Dan selanjutnya di sini ada manfaat sosial atau untuk diri sendiri. Pengguna ini tampil modis dan trendy dengan produk lokal dan juga mendapatkan pujian dan merasa lebih percaya diri. Selanjutnya di sini ada manfaat masyarakat. Jadi solusi ini memberdayakan pengrajin rajut, mendukung ekonomi lokal, mengurangi limbah dan mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pesaing secara langsung dan tidak langsung. Yang pesaing secara langsungnya itu ada di Indonesia itu yaitu Ruby Knitwear dan My Ruby Licious. Mereka itu menjual produk rajut jadi dengan target pasar yang mirip fashion wanita. Artinya itu tuh kayak berebut konsumen yang sama gitu loh. Karena kita juga target pasarnya itu fashion wanita di kalangan wanita muda gitu. Apalagi anak muda yang suka outfit rajut.
Dan selanjutnya ada pesaing langsung secara globalnya itu ada Zara ya. Zara itu mereka itu unggulnya itu trennya itu cepat, brandnya besar, distribusinya luas. Namun Zara itu tidak fokus ke rajut lokal gitu. Dan sustainability-nya itu masih bisa jadi celah agar kita bisa bersaing di produk penjualan rajut gitu. Lalu ada pesaing secara tidak langsung, yaitu thrifting. Apalagi di Indonesia ini thrifting itu udah nggak asing gitu. Semua orang itu udah tahu thrifting itu apa dan bagaimana gitu. Jadinya kayak pertama thrifting itu harganya lebih murah, terus modelnya beragam gitu. Tapi kekurangan di thrifting ini kualitasnya juga patut dipertanyakan gitu, ukurannya dan konsistensi tidak terjamin gitu. Makanya thrifting ini biasanya dicari oleh orang-orang yang ingin mencoba berbagai fashion gitu. Tapi mencarinya secara langsung gitu, nge-thrift. Lalu ada pesaing tidak langsung secara global itu Zhonghan Saingtai, yaitu produsen massal luar negeri. Mereka ini unggul di harga murah dan produksi besar, tapi tidak punya nilai lokal, kurang personal, dan tidak customizable. Jadi eh, kesimpulannya itu dari kami ini, Klitluf ini bisa bersaing dengan brand besar dan alternatif murah, tapi punya keunggulan di desain custom, sentuhan lokal, dan nilai berkelanjutan. Next. Oh, ini sama seperti tadi. Next. Dan di sini ada analisis makro. Tren yang menguntungkan itu di area teknologinya itu seperti yang teman saya sebutkan itu TikTok ya. Kenapa TikTok? TikTok itu efektif untuk education fashion, content mix and match, dan affiliate dan live shopping gitu. Jadi ini cocok dengan target Gen Z dan mahasiswa kalangan wanita muda gitu. Dan selanjutnya ada climate atau environment. Targetnya itu penjelasan trennya itu di cuaca dingin. Kenapa kita milih cuaca dingin? Karena produk rajut itu memang dicari di cuaca musim hujan atau cuaca dingin. Jadi untuk menghangatkan badan gitu. Dan itu juga relevan dengan tren-tren yang beredar sekarang gitu. Jadi ini sumber datanya itu analisis harga dan model di marketplace gitu. Next. Di proyeksi keuangan sederhana ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Nah, di sini ada prototype. Prototype itu yang gambar di samping kanan saya, yaitu ada baju yang produk Knitlof keluarkan gitu. Yaitu format prototype ini, contoh fisiknya berupa produk baju rajut hasil mesin dengan desain, pola, dan bahan awal produksi. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe ini menampilkan desain produk, pola rajutan, jenis bahan, dan kualitas hasil rajut. Prototipe menunjukkan kenyamanan dan tampilan desain produk baju rajut yang menjadi fokus utama pengembangan. Dan yang terakhir, fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe, yaitu belum mencakup variasi warna lengkap, ukuran, dan kemasan produk. Fokus utamanya itu masih pada uji pola rajutan, struktur bahan, dan kenyamanan produk sebelum diproduksi massal. Next. Jadi di sini ada validasi prototipe. Jadi sebelum kita jual gitu atau dipasarkan, kita ini membuat prototipenya terlebih dahulu. Jumlah pengguna yang dilibatkan itu 10 orang dan berapa banyak orang yang menyukai atau yang menyukai prototipenya itu ada 8 orang dan berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipenya itu 2 orang. Jadi begitu. Di sini itu ada umpan balik prototipe. Yang ditanyakan itu aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna. Yang disukai pengguna itu kebanyakan mereka itu menyukai desain produk yang menarik, pilihan warna, dan pola rajut yang sesuai tren fashion. Balik lagi ke tren fashion, kita ini pasti akan mengutamakan tren fashion karena itu tuh jual
nilai jual kami gitu. Lalu ada aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna. Desainnya terbatas hanya untuk kalangan wanita, benar. Karena kita ini ingin memaksimalkan di kalangan wanita muda terlebih dahulu sebelum lanjut ke kalangan pria gitu. Next. Di sini ada analisis persaingan. Nama pesaingnya itu yang seperti yang tadi, yaitu Ruby Knightwear. Jenisnya itu secara langsung kekuatannya itu atau kelebihannya itu produk rajut, rapi, dan berkualitas. Kelemahannya desain kurang modern. Terus yang selanjutnya Myrubylisis itu jenisnya itu secara langsung kelebihannya itu desain feminim dan gaya kekinian. Kelemahannya itu harga relatif tinggi. Nama pesaingnya itu Zara. Jenis analisisnya itu secara langsung kelebihannya atau kekuatannya itu desain modern dan tren cepat. Kelemahannya kurang ramah lingkungan. Dan terakhir Zhongshan Xingfei, jenisnya secara tidak langsung kekuatannya itu produksi besar dan efisien, kelemahannya desain kurang variatif. Akan tetapi produk layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini produk rajut kami unggul dengan desain trendy dan fleksibel, menerapkan konsep fashion berkelanjutan yang ramah lingkungan, dan yang terakhir mendukung ekonomi kreatif Indonesia. Itu nilai jual kami. Next. Di sini ada ukuran pasar dan GTM. Saluran GTM itu kita itu ada dua, dipatoknya itu digital dan fisik. Di digitalnya itu ada Instagram, TikTok, Facebook, Shopee, TikTok Shop, WhatsApp Business, YouTube Short, dan kerjasama micro influencer untuk promosi produk selanjutnya secara online. Akan tetapi kita ini juga mempunyai apa ya kayak platform e-commerce sendiri gitu, kayak platform web e-commerce sendiri gitu. Jadi ini selanjutnya itu ada secara langsung atau secara fisik. Kami ini akan memasarkan lewat bazar UMKM, pameran kampus, titip jual di butik lokal, lewat kartu nama juga, katalog kecil, packaging yang menarik, serta sponsor produk untuk event kampus atau komunitas. Dan di sini ada ukuran pasar secara global. Secara globalnya itu kita target pasarnya itu 32 miliar per tahun. Dan tingkat pertumbuhannya itu tumbuh 30,9% CAGR per tahun untuk periode 2026 sampai 2028. 2025 sampai 2028. Lewat Market Research Future 2023. Maksudnya CAGR itu tuh menunjukkan rata-rata pertumbuhan pasar per tahun gitu. Jadi pasar rajut ini bakal terus bertumbuh, patokannya itu maksimal di global 32 miliar, akan tetapi masih bisa berubah jika melewati 32 miliar. Jika pasar kita ini sudah sampai luar, tapi target pasar kita ini akan dimulai dari Indonesia dan ke Asia Tenggara gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan ukuran pasarnya. Di sini asumsi kita itu didasarkan saham yang pada ekspansi ke Asia Tenggara dengan target kalangan wanita muda berdaya beli kalangan ke bawah hingga menengah. Saham yang kita ambil itu diperkirakan ada di 25%-nya dari TAM yang fokus penjualannya itu online. Lalu perhitungan SOM itu tuh didapatkan sekitar 800 juta itu dari pendapatan terbesar yang kalau market kita terpenuhi gitu. Lalu ada di SAM. Nah, di SAM ini atau Serviceable Available Market itu tuh dari 7,5%-nya itu SOM, yaitu sekitar 8 miliar per tahun. Lalu untuk total TAM-nya keseluruhan market di Asia Tenggara itu kan kita ambil 25%-nya dari SAM, berarti ada sekitar 32 miliar per tahunnya. Selanjutnya,
Selanjutnya ini akan saya dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah ringkasan dari venture kita. Dari masalahnya, kami kan ingin menghadirkan pakaian rajut lokal yang modern dan nyaman. Lalu bagaimana solusinya? Kami membuat solusi konten rajut di sosial media dengan berkolaborasi dengan afiliat TikTok untuk berbagi inspirasi, tutorial, tips, serta jual beli rajutnya. Lalu metrik utamanya yaitu jumlah penjualan bulanan, omset, margin keuntungan, repeat order, conversion rate, hingga jumlah kunjungan ke websitenya. Nah, yang unik dari Knitloaf ini yaitu desain yang trendy dan juga kualitas dan harga yang terjangkau, nyaman dipakai dan membuat pengguna makin tampil percaya diri. Selanjutnya, keunikan dari tim kami, Knitloaf itu punya tim kreatif yang solid, kualitas rajutannya itu detail dan nyaman, serta trendy untuk Gen Z. Dan juga Knitloaf berkolaborasi dengan kreator lokal atau desainer dan pengrajin lokal. Dan channel dari Knitloaf ini ada di e-commerce, website official marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Facebook, Instagram, serta shop offline shop seperti bazar atau event fashion lokal. Segmentasi pelanggannya tadi udah jelas, perempuan dewasa, muda, pelajar, atau mahasiswa. Cost strukturnya ada di biaya bahan baku, aksesoris, alat produksi, tenaga kerja, packaging, operasional, pengiriman, pemasaran, biaya platform marketplace, serta biaya pendukung usaha lainnya. Revenue stream-nya itu dari model e-commerce dan model marketplace-nya. Selanjutnya, nah marketnya kan kita ada di wilayah Jawa Barat atau di Bandung. Jadi kita meluas ke Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta untuk ekspansi. Nah, saluran pemasarannya itu melalui sosial media, Instagram dan TikTok dan lain-lain. Untuk saluran pemasaran fisiknya itu kayak di bazar UMKM, pameran kampus, menitipkan penjualan, dan lain sebagainya. Lalu mitra yang join bersama kami itu ada micro-influencer, fashion, agensi konten lokal, fotografer produk, komunitas kampus, reseller, serta I.O. untuk memperluas awareness dan menghasilkan prospek ke depannya. Lalu selanjutnya, nah, layanan pelanggan untuk penjualan kami itu, karena kan fokus di sosial media dan situs web, maka melalui ini pelayanan pelanggannya itu akan diukur dengan CSAT, NPS, atau survei singkat dengan Google Form untuk memantau rating atau review di marketplace serta wawancara singkat untuk mendapatkan feedbacknya langsung. Nah, lalu review itu kita bisa mendapatkan juga KPI penjualannya itu dari pertumbuhan pendapatan bulanan, jumlah produk yang terjual, dan nilai transaksi rata-rata untuk melihat efektivitas dari strategi penjualan yang kami lakukan. Lalu selanjutnya, tentang keuangan akan kami jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Lagi nggak sih? Kan model pendapatannya kami itu kan kami asumsikan itu dapatnya di model e-commerce dulu. Nah, pakaian rajut yang kami jual itu satu per unitnya itu diperkirakan sekitar 60.000.
Lalu unit yang diharapkan itu terjual di 1 tahun itu ada 400 pieces dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan itu sekitar 5% per bulannya. Lalu penjelasannya, next. Nah, target penjualan 1 tahun itu bisa di 5.000 unit dengan kapasitas produksinya itu 900 unit per bulan. Nah, total kapasitas produksi itu yang bisa kita hasilkan itu sekitar 10.800 unit per tahun. Nah, harga pokok produksi per unitnya itu di minimal 45.000. Biaya marketing yang kita keluarkan itu ada di 500.000 per bulan. Lalu biaya operasionalnya itu ada di 950.000 per bulan. Biaya platform marketplace-nya itu 6% dari revenue. Pajaknya juga ada di 0,5% dari revenue. Jadi pendapatan awal yang bisa kita dapatkan itu sekitar 300 juta rupiah per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan proyeksi laba dan rugi untuk dari perusahaan Kitlove. Untuk pendapatan di tahun pertamanya itu ada 300 juta dengan HPP-nya 225 juta, laba kotornya 75 juta, biaya operasionalnya 16 juta, sedangkan laba bersihnya itu 59 juta. Untuk tahun keduanya pendapatannya ada 500 juta, HPP-nya 373 juta 500, laba kotornya 126 juta 500, biaya operasionalnya 18 juta, dan laba bersihnya 108 juta 500. Untuk tahun ketiganya ada 600 juta, HPP-nya 450 juta, laba kotornya 150 juta, biaya operasionalnya 20 juta, sedangkan laba bersihnya itu 130 juta. Dengan pengelolaan HPP dan biaya operasional yang terkontrol, laba bersih kami ini diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Next. Untuk langkah berikutnya dari tujuan bulan 1 sampai 12 akan dijelaskan di slide selanjutnya. Penilaian viabilitas usaha. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Kitlove memperoleh indeks kelangsungan hidup sebesar 75,55% yang menunjukkan bahwa usaha ini cukup layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Untuk kekuatannya itu Kitlove terletak pada komitmen tim yang tinggi, pemahaman yang cukup baik terhadap kebutuhan pasar anak muda, serta kemampuan memproduksi produk rajut secara konsisten. Model bisnis sederhana, harga terjangkau, dan pemanfaatan marketplace membantu usaha berjalan efisien. Namun ada area perbaikannya juga, yaitu diferensiasi produk dan strategi pemasaran agar brand lebih menonjol di tengah persaingan. Selain itu, riset pasar yang lebih mendalam dan penguatan brand awareness diperlakukan agar pertumbuhan penjualan lebih berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada timeline dari bulan 1 sampai bulan 12. Yang pertama ini ada bulan 1 sampai bulan 3. Tujuannya itu membangun identitas brand dan sampel produk rajut. Untuk kebutuhan timnya itu ada desainer, sumber daya fisik yang dibutuhkan itu ada alat desain, sama sumber dana yang dibutuhkan itu ada 5 juta. Selanjutnya ada di bulan 4 sampai 6. Tujuannya ini produksi terbatas dan uji pasar awal. Tahap ini itu bertujuan untuk melihat respon konsumen, mengevaluasi kualitas produk, serta menyesuaikan harga dan desain jika diperlakukan. Untuk kebutuhan timnya itu ada COO, sumber daya fisik yang dibutuhkan itu adalah mesin, sama dananya itu sekitar 35 juta. Memasuki bulan 7 sampai 9, tujuannya ini adalah peluncuran brand dan peningkatan penjualan. Kebutuhan timnya ini adalah COO dan sales. Sumber daya fisik yang dibutuhkan itu ada SDM, sama dana yang dibutuhkan ini adalah 50 juta. Aktivitas utamanya ini pemasaran digital, pengelolaan marketplace, serta penguatan tim sales.
Terakhir ada di bulan 10 sampai 12 pengembangan koleksi dan ekspansi pasar. Kebutuhan timnya ini adalah CEO dan CTO. Sumber daya fisik yang digunakan itu adalah server, sama dana yang dibutuhkan ini adalah 70 juta. Di tahap ini kami mulai memperluas jangkauan konsumen serta meningkatkan skala usaha agar pertumbuhan dapat berkelanjutan. Selanjutnya, ringkasan dari kelompok usaha kami. Knitloaf merupakan brand baju rajut lokal yang menghadirkan produk desain yang trendy, nyaman dipakai, dan tetap memperhatikan kualitas. Terus target utama kami itu adalah konsumen muda yang ingin tampil stylish namun tetap mendukung produk lokal. Melalui Knitloaf, kami ingin menghadirkan produk rajut yang mengikuti tren fashion terkini dengan proses produksi yang terkontrol. Misi kami adalah menghadirkan produk baju rajut berkualitas dengan desain trendy dan harga terjangkau, sekaligus mendukung perajin lokal dan mendorong perkembangan fashion lokal yang berkelanjutan. Relevansi sosial atau ekonomi kami ini, masalah ini penting karena jika produk rajut lokal terus dianggap kuno, industri lokal sulit berkembang dan anak muda akan terus bergantung pada produk luar. Padahal potensi fashion lokal ini sangat besar. Next. Sebagai penutup dari pemaparan kami, Knitloaf itu memiliki potensi bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberi dampak ekonomi dan sosial bagi perkembangan industri UMKM lokal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan dari Knitloaf ini. Terima kasih kepada audiens. Sekian pemaparan dari Pensur kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.